warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Akhirnya ya, setelah begitu banyak permintaan di YouTube, di Instagram, Facebook, email, bahkan meminta saya untuk buat vlog mengenai Erasmus dan kuliah di Finland. Oke, akhirnya hari ini terrealisasi. Nah, jadi biar cepat, jadi saya ceritanya melalui pertanyaan-pertanyaan aja ya, jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman di berbagai sosial media saya. Jadi ada yang nanya, Erasmus itu gimana sih kak? Terus bedanya Action 1, Action 2, oke. Erasmus itu kan adalah beasiswa yang dibiayai oleh Uni Eropa, ya kan? Terus dia dibagi dua, ada Action 1, ada Action 2. Kalau Action 1 itu untuk doktoral sama master. Jadi pernah dengar nggak sih kayak mereka kuliahnya tuh pindah-pindah dari semester ini di negara ini, di universitas ini, semester depan mereka pindah lagi ke negara lain yang di universitas yang lain gitu. Tapi tetap dalam satu program ya. Itu Action 1. Kemudian kalau Action 2 itu partnership. Jadi universitas-universitas di Eropa itu partner dengan universitas-universitas di negara berkembang gitu. Jadi salah satunya contohnya adalah program saya waktu itu Expert for Asia ya. Di Indonesia itu universitas partnernya itu IPB sama Unsia, dua aja ya. Terus ntar di Action 2 itu dipilah-pilah lagi, ada target group 1, target group 2, target group 3. Target group 1 itu adalah student-student yang berasal dari universitas partner. Target group 2 itu yang tidak berasal dari universitas partner. Yang target group 3 itu kayak refugees, asylum seeker. Oke. Mungkin kalau ada yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Erasmus terus Action 1, Action 2 bisa cek di link yang sudah saya provide di description below. Ya, itu sudah lengkap, itu dari website Erasmusnya sendiri. Jadi dengan program Action 1 itu ada di situ. Jadi boleh dicek satu per satu. Oke. Nah, kemudian pengalaman lulus Erasmus dong kak dari A sampai Z. Oke, jadi pengalaman saya lulus Erasmus itu, saya apply Erasmus itu tahun 2013 akhir di first call-nya ya. Tapi unfortunately saya nggak lulus waktu itu. Jadi pas pertengahan 2014 itu dibuka lagi. Saya sebenarnya antara mau apply atau enggak sih, drama banget waktu itu. Jadi ini kalau apply ntar nggak lulus gimana? Terus saya bilang sama diri sendiri, saya ngomong lagi sama diri sendiri. Saya bilang yaudah deh, nggak ada nothing tulus juga sih kan. Malah kalau nggak apply kan nggak ada probability untuk lulus sama sekali. Jadi akhirnya ya udah Bismillah saya apply di pertengahan 2014 itu. Saya ikhlaskan gitu ya sama Allah, kalau memang gak rezeki saya fokus ke S1 saya selesaikan S1 saya cepat gitu, terus ntar langsung lanjut S2. Alhamdulillah di akhir tahun 2014 saya lulus Erasmus Expert for Asia, dan saya sekarang itu bisa bilang saya itu bersyukur sekali lulusnya di second call, bukan di first call. Jadi Allah itu memang kayak tahu apa yang saya butuhkan. Jadi memang benar sih ya, Allah itu kadang-kadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan karena Allah itu tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi ketika saya lulus Expert for Asia Second Call, saya di email oleh universitas di Finland, dari University of Turku, dikasih pilihan mau berangkat autumn 2015 atau spring 2016. Kalau autumn 2015 itu kan dari Agustus ke Desember, which means saya waktu itu semester 7. Kalau saya berangkat spring semester, Januari ke Mei 2016, saya akan berada di semester 8. Jadi waktu itu saya langsung cek lagi mata kuliah yang available di sana, dan ternyata nggak ada yang sama dengan mata kuliah saya di semester 7. Otomatis saya nggak bisa transfer kredit dong kan. Akhirnya saya putuskan untuk berangkat di semester spring semester 2016. Malah keputusan itu merupakan keputusan terbaik gitu. Walaupun saya harus nunggu setahun nih dari kelulusan, setahun lebih malah kelulusan sampai saya berangkat, saya harus nunggu setahun lebih. Tapi worth it gitu. Di semester 7 saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah saya. Saya bisa menyelesaikan
skripsi juga sampai bab 5. Kemudian saya juga manage bisa tes IELTS sebelum berangkat. Jadi pas pulang nanti saya sudah aman gitu, insya Allah, untuk sidang kan. Akhirnya saya berangkat, itu memang saya sudah plong gitu, nggak punya beban mata kuliah lagi, nggak punya beban skripsi lagi. Saya cuma ada beban sidang doang pas pulang nanti. Jadi di sana saya ngambil mata kuliah yang memang menurut saya sangat menarik. Akhirnya saya ngambil mata kuliah di sana itu International Accounting, Business Internationalization, bahasa Finland yang sekarang saya udah lupa sama sekali karena saya nggak pakai di sana. Jadi di Finland itu full mereka ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak full sih, tapi mostly itu bisa ngomong bahasa Inggris semua. Jadi saya nggak pakai, jadi cuma kayak di kampus ujian doang. Jadi ya udah akhirnya hilang bahasanya. Kalau nggak kita pakai kan gitu ya. Terus ada juga saya ambil self study. Ini yang berbeda ya dengan sistem pendidikan di Finland. Saya nggak tahu sih kalau sistem pendidikan di negara lain gimana, jadi saya nggak mau bandingin karena ada juga pertanyaan dari teman yang nanya sistem pendidikan Finland dibanding kampus luar negeri lainnya. Saya nggak bisa bandingin karena saya belum kuliah di luar negeri lainnya, itu hanya di Finland aja. Tapi yang saya suka adalah mereka ada beberapa sistem mata kuliah yang berbeda-beda. Jadi kayak ada kuliah biasa, ada seminar, ada intensive course. Ini agak beda ya. Kalau kayak intensive course itu kayak kuliahnya cuma seminggu atau 2 minggu, tapi kuliahnya itu full dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam. Udah gitu setelah 1 minggu atau 2 minggu ya udah selesai ujian dan gitu, nggak ada mata kuliah lagi, terus dapat nilai deh. Atau juga ada self study itu yang kayak saya ambil satu mata kuliah economics and business. Itu saya cuma dikasih tugas baca buku 3 buku terus sambil ujian kapanpun terserah sebelum selesai semester spring semester 2016. Ya udah akhirnya saya baca buku. Sebenarnya lebih challenging sih kayak yang self study itu, jadi kita harus punya semangat sendiri untuk membaca buku yang bukan novel. Kalau novel mungkin jauh lebih semangat sih ya untuk baca, tapi kalau misalnya kayak buku pelajaran apalagi teori semua cukup challenging sih untuk punya semangat diri untuk bangun untuk baca. Tapi alhamdulillah sudah terlewati. Nah itu yang beda sih ya dari sistem pendidikan Finland. Kalau memang mau tahu secara lebih detail mengenai sistem pendidikan Finland, saya ada tulis sebuah artikel di Warta Unsia. Terus juga di blog saya ada linknya di description. Oke? Nah terus ada tips nggak biar terpilih sebagai beasiswa Erasmus? Terus apa aja syarat-syaratnya? Oke. Kalau beasiswa Erasmus itu kan beda. Kalau yang partnership ya, yang Action 2 itu kan beda-beda programnya. Ada Lotus, ada Areas, ada Alphabet, ada Expert Asia, Expert Sustain. Saya ngomong secara general aja ya mengenai syarat administrasi sesuai pengalaman saya. Jadi biasanya yang diminta itu selalunya itu motivation letter, itu yang pertama. Kemudian transkrip, kemudian surat aktif, ya. Lalu recommendation letter, TOEFL, ya. Nah terus itu yang general di setiap program yang minta. Nah, terus kemudian kadang-kadang ada universitas tertentu minta particular document, misalnya kayak University of Turku dia minta language assessment sheet. Itu sudah di-provide di webnya, kita bisa download, kemudian kita kasih ke dosen bahasa Inggris di kampus kita di sini. Beliau yang akan assess nanti sesuai dengan poin-poin yang ada di form itu. Terus ada juga diminta video presentation, itu University of Turku ya, kayaknya mereka assess speaking kita dari video presentation itu. Kemudian ada lagi publication ini optional sih, kalau ada nggak ada. Makanya saya sangat urging di students ya yang currently enroll in undergraduate study to write articles, apapun itu ya, kemudian kirim ke platform-platform yang ada. Misalnya kayak di Unsia, kita punya Warta Unsia loh yang bisa kita kirimkan tulisan kapan aja. Terus juga ada Serambi misalnya, you can write anything and then send it to them, ke
kemudian kalau dipublish itu bisa jadi tambahan di portfolio kalian, di CV kalian, dan itu sangat berguna untuk beasiswa Erasmus. Jadi diminta memang kayak point publication. Waktu itu saya ada sekitaran 6 publication, 5 atau 6 publication deh. Akhirnya saya touch semua, dan saya yakin itu menjadi nilai tambah ya kalau kita punya publication otomatis. Kemudian tipsnya sebagai penerima untuk dapat beasiswa Erasmus adalah buat motivation letter sebagus mungkin. Jadi motivation letter itu nggak perlu terlalu panjang, biasanya ada limitnya. Jadi kayak 500 kata, atau kemarin saya 2 lembar, halaman 4. Itu kalian buat semaksimal mungkin motivation letter ya. Harus benar-benar mendeskripsikan kalian, tapi jangan deskripsikan dari A sampai Z gitu. Mereka nggak perlu tahu semua aspek kehidupan kalian dari A sampai Z, tapi pilih aspek kehidupan kalian yang memang benar-benar extraordinary, ya memang experience-nya bisa kalian elaborate secara bagus, dan memang membuat motivation letter kalian itu extraordinary ya. Fokus aja ke hal-hal terbaik di kehidupan kalian, kemudian elaborate di situ. Jadi jangan A sampai Z, pokoknya buat motivation letter sebagus mungkin. Sebelum submit jangan lupa minta proofread sama teman ya, minta proofread sama teman, karena itu proofread itu penting sekali. Jadi kita tahu point of view reader terhadap essay kita itu bagaimana ya. Kemudian tantangan kuliah di Finland. Tantangan kuliah di Finland bagi saya waktu itu adalah menulis secara baik dan benar. Itu tantangan, karena kerjanya itu disuruh tulis summary, kemudian paper, kemudian essay. Itu sangat menantang ya, apalagi kayak di waktu itu di Business Internationalization course kita disuruh buat sebuah business plan untuk satu perusahaan, gimana caranya untuk dia masuk ke market US. Dan itu saya, beberapa teman-teman lain yang saya anggapnya mereka tuh kayaknya udah jauh lebih expert dalam menulis, jadi kita agak sedikit minder kan. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bagian saya itu bagus gitu, bagian saya itu yang harus saya tulis itu bagus. Dan alhamdulillah report kita waktu itu satu grup itu dapat nilai outstanding, dan itu memang menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk menulis secara baik dan benar untuk academic writing ya. Kemudian udara itu jadi satu tantangan yang sangat challenging ya bagi saya ya, karena kita dari iklim tropis, terus tiba-tiba saya ke sana -30. Itu laut sudah buku, sungai sudah buku, alhamdulillah sayanya nggak buku, tapi dinginnya itu sampai nusuk tulang gitu. Walaupun memang Finland itu keren sekali ya waktu winter, saljunya tebal, putih, kalau kita mau main salju snowboard sama teman-teman itu keren gitu. Tapi ya itu dinginnya, apalagi kalau misalnya lagi ada matahari. Logically-nya kalau mungkin kita yang nggak pernah tahu winter gitu ya, kayak kalau ada matahari itu hangat gitu. Tapi ternyata nggak. Kalau musim dingin ditambah dengan matahari, dinginnya itu luar biasa. Jadi saya lebih memilih winter plus snow, itu jauh lebih hangat. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan terakhir. Kak, waktu kakak exchange itu IPK-nya berapa? Terus kalau mau ke luar negeri itu mesti orang yang pinter banget atau ada tips lainnya? Aduh, ini sulit ya pertanyaannya. Waktu saya exchange itu per 2014, ya itu IPK saya 3,8. Tapi yang mau saya tekankan kepada teman-teman semua, IPK itu bukan penentu sebuah kesuksesan dan sebuah kelulusan kita untuk menerima beasiswa atau enggak. Yang dinilai itu banyak aspek-aspek lain yang dinilai, misalnya kayak motivation letter yang saya bilang tadi, kemudian TOEFL ya. Kunci untuk kita bisa keluar negeri itu adalah TOEFL atau IELTS untuk sekarang ya. Transkrip itu penting, IPK-nya penting, tapi kalau kita IPK tinggi tapi TOEFL dan IELTS score-nya juga nggak mencukupi, kita juga nggak akan diterima. Jadi banyak kok orang-orang yang IPK-nya mungkin di bawah 3,5 kayak 3,3 atau 3,4,
qualified. Tapi TOEFL sama IELTS-nya itu tinggi gitu, jadi akhirnya mereka juga mengalahkan orang-orang yang IPK tinggi tapi skor sama IELTS-nya rendah gitu. Jadi banyak aspek-aspek lain yang diperhatikan oleh provider beasiswa, oleh universitas untuk diluluskannya kita atau tidak. Jadi kayak extracurricular activities ya, kemudian semangat atau tidak sih ini si student ini. Jadi kepribadian kita itu juga dinilai melalui motivation letter. Makanya saya bilang motivation letter itu harus dibuat sebagai mungkin dan menggambarkan kita yang memang punya rasa penasaran tinggi, punya semangat tinggi. Jadi nggak gampang nyerah. Itu yang harus kita perlihatkan kepada mereka. IPK itu bukan aspek paling penting ya. Itu yang harus saya tekankan kepada teman-teman semua. Hal yang terakhir yang mau saya tekankan kepada teman-teman semua adalah jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa Allah itu punya rencana yang jauh lebih indah dari yang kita pikirkan gitu ya. Mungkin kitanya maunya A, tapi ternyata Allah tuh tahu, sabar sedikit lagi, nanti dikasih yang B yang jauh lebih indah, yang jauh lebih dibutuhkan sebenarnya oleh kita gitu. Itu yang pelajaran yang paling berharga yang saya dapat dari pengalaman saya apply Erasmus. Makanya sekarang saya kalaupun apply apapun, saya sudah sangat ikhlas dengan segala keputusan yang diberikan oleh Allah. Yang penting sayanya memberikan yang terbaik, sayanya memberikan yang maksimal ya. Kalau memang belum rezeki ya coba lagi. Semangat itu harus selalu ada, jangan pernah menyerah. Oke, kayaknya itu aja deh, udah terlalu panjang. Insyaallah nanti episode 2 kita bahas hal lain lagi. Kira-kira apa ya? Kayaknya TOEFL versus IELTS seru nih kalau untuk dibahas di vlog selanjutnya ya. Karena saya dulu pernah dilema banget, saya tuh harus ambil IELTS atau lanjut ke TOEFL, ITP atau pindah lagi ke IBT. Jadi saya mau share pengalaman saya waktu saya lagi dilema nih memutuskan antara IELTS dan TOEFL. Oke, then see you in the next episode. Bye bye.